musim bantuan yang pakai pilot. Dia kan dengan namanya hak bicara itu kurang menggigit. Kalau Mandan nggak bisa menjawab kan pantek. Harusnya kan Rio lebih baik ya nggak? Harapannya. Nah ini Dinda. Ya. Sebenarnya selain asap, Ya. Kota Pekanbaru itu kan sangat seksi juga dengan genangan airnya gitu. Ya. Nah itu waktu liputan genangan air sih biasanya katanya bukan banjir kan. Nah itu biasanya penyebabnya apa sih? Hujan deras. Ya orang juga tahu hujan deras itu air dan air itu yang membuat banjir. Coba di cross check pertanyaannya tadi. Ya maksudnya apakah karena curah hujan yang sangat-sangat deras atau sistem irigasi aliran airnya yang tidak pas. Ya, Karena kebanyakan itu kan seperti jalan protokol yang utama biasanya. Oh kayak di Jalan Sudirman Ujung. Kayak hang tua gitu. Oh sering banjir ya? Enggak banjir, genangan air. Ya genangan air. Ya maksudnya genangan air yang sampai selutut. Nah itu biasanya hujannya cuma 2 jam 3 jam gitu. Udah banjir gitu ya. Ya, udah ada genangan air saya nggak bilang banjir. Iya, oke. Nah itu gimana sih? Udah juga diberitakan gitu loh. Karena nggak peduli dia kan. Kenapa dia nggak peduli? Bukan urusan kita lagi itu. Tapi memang sering diberitakan. Banjir sih sering. Nah air ini kan minggu lalu apa di mana gitu banjir gitu. Oh di perumahan tuh masalah. Itu banjir apa genangan air itu? Banjir. Banjir. Masuk ke rumah banjir nggak? Nggak tahu juga. Nggak, masalahnya biasanya paling seksi itu ada banjir kiriman. Kan gitu. Sama dengan ada asap. Oh itu asap kiriman. Ya. Ada banjir itu kiriman gitu. Lah sebenarnya siapa sih yang ngirim gitu loh? Nah, kalau ibaratnya ada asap kiriman, tapi titik apinya ada di Riau gitu loh. Oh yang kayak hari ini nih 36 titik api gitu di Riau gitu ya. Amin. Nah, kalau banjir kiriman, ya. Nah kira-kira yang ngirim apa gitu loh? Kalau masalah banjir kiriman itu kan kuasa Tuhan. Itu pertama. Oke. Tunggu dulu. Itu kan kuasa Tuhan ya kan. Jadi karena udah sampai di sini kan karena tempat pengalirannya yang kurang. Kurang. Ya. Maksudnya itu kurang bagus apa kurang bagus di pengalirannya. Itu yang membuat jadi banjir, mengakibatkan banjir. Ya banjir itu kan memang musiman juga ya. Musiman udah kayak musim durian juga ya. Sebenarnya lebih enak liputan banjir apa liputan asap? Kalau pribadi karena nggak pandai berenang lebih baik liputan asap. Nah ini kan masalah ini dalam masa pandemi gitu kan. Yang nggak lucu juga kalau ada banjir juga, ada asap juga gitu kan. Harusnya kan Rio lebih baik ya enggak? Harapannya. Enggak. Itu tagline-nya. Harapannya. Oh tagline hari ini? Tagline tahun ini? Tagline saja sendiri. Rio food loh. Ya maksudnya masih banyak sebenarnya PR-nya gitu kan. Banyak. Ya kita nggak nyengir sih, tapi ya memang keadaannya memang gitu. Ya, sesuai dengan channel ini sih hak bicara kan. Jadi apa saja kan boleh dibicarakan kan. Silakan. Jadi kekurangan Rio di tahun 63 ini Kiki Ramadan apa? Ini kok aku yang ditanya. Iya kan? Kira-kira kekurangan Rio di tahun 63 ini apa? Kalau dibilang kekurangan banyak. Salah satunya? Ya itu banyak. Salah satunya disebutin contoh masalahnya. Masalahnya PR-nya banyak. Ya. Salah satunya ya itu tadi. Apa? Kabut asap. Kabut asap dikarenakan? Karena ada kebakaran hutan dan lahan. Itu kebanyakan di daerah mana? Di mana aja? Di mana aja. Itu di lahan siapa? Ini pertanyaannya apaan sih? Iya kan? Tapi katanya untuk Rio lebih baik. Iya maksudnya kan
Kalau Mandan nggak bisa menjawab kan pantek namanya itu. Bukan. Itu kan sedikit apa sayap kiri. Bukan masalahnya kan gini. Semua orang nggak mau adanya karhutlah itu kan. Ya, Dan itu dan kita pribadi kan rata-rata selalu disosialisasikan. Maksudnya Rio bebas asap. Oh, langit biru. Hashtag langit biru. Langit biru. Padahal kan bisa aja langit biru tapi di bawahnya terbakar gitu kan. Iya. Nah, yang jadi masalah itu kan selalu nggak tahu ya, menurut saya sampai sekarang ini kita masih berjuang memadamkan dan memadamkan. Iya. Iya kan? Iya nggak sih? Setiap ada kebakaran, madamkan. Ya kayak Mandan sehari-hari lah kalau waktu tibanya musimnya. Karena di Riau ini kan 3 musim. Banyak musimnya. Oh, banyak musimnya ya. Musim kemarau, musim asap, musim durian, musim rambutan, musim banjir, ya, kan? musim sampah menumpuk. Itu sampah tuh di mana tuh sampah tuh? Sampah itu daerah mana tuh? musim bantuan yang pakai pilok. Itu yang mana tuh ya? Pakai pilok tuh ya. Nah, terus musim apa lagi ya? Banyak musimnya kan. Oh, yang rumah warga dipilokin kalau untuk dapatkan bantuan gitu. Warga miskin penerima bantuan gitu. Ya udah miskin dipilok lagi. Oh, kan? Wali kotanya ya yang pilok ya? Nah, nggak tahu. Nggak apa-apa kalau Mandan mau sampaikan aja kan. Sesuai dengan kontennya kan, hak bicara ya. Iya, karena kita berhak untuk dipilok. Rumah Mandan dipilok kan? Enggak, kalau udah nunggu loh. Udah nunggu? Iya. Tadinya mau minta kalau dipilok dikasih pilok warna pink gitu kan. Iya. Tapi itu paling tidak kan ditulis Buayo his back. Itu, kasih tanda mawar gitu kan. Kalau dipilok seperti itu sih, kalau saya yang melihat langsung. Oh, liputan waktu itu? Ya, liputan. Terus waktu itu melihat langsung itu sangat kena mental masyarakat. Kenapa? Karena dalam kutip ya, jadi rumah masyarakat tuh memang udah dari papan. Kita kalau udah melihat rumah dari papan, apalagi masih ada rumah papan di Kota Pekanbaru, otomatis dalam kutip itu kan jelek ya. Jangan salah loh, rumah papan itu mewah loh. Iya, memang mewah. Tapi untuk di Kota Pekanbaru yang kemarin saya liput, papannya jangan-jangan anti rayap. Kalau itu sih kurang sih dari kata sejahtera. Untuk gitu. Warga yang saya liput kemarin tuh, jadi rumahnya udah seperti itu, dan ditambah memang karena kerjaan bapak tuh serabutan, rumahnya dipilok, warna merah lagi. Itu tulisannya apa? Warga miskin penerima bantuan. Tapi bapak itu tetap mengucapin terima kasih. Iya jelas, meski yang didapatkan nggak seberapa ya kan. Berarti bapak itu nggak keberatan dong. Tapi setelah itu mau ditanya sama dia, waktu itu ditanyai sama dia, dan bapak itu juga bilang ya kayak mana lagi, kalau untuk dapat bantuan harus dicat ya udah. Waduh. Ya ikhlas saja sih. Itu bantuan duit apa bantuan cat sih sebenarnya? Setelah dicat baru ada bantuannya. Itu dicat semua? Apa sih, bacaan aja sih. Oh, cuma gitu doang? Ya, bacaan flat, pakai cat pilok. Baru dikasih bantuan 1 plastik. Itu isinya apa? Beras mereknya entah merek apa tuh, nggak pernah makan sih berasnya tuh. Baru minyak goreng pun minyak gorengnya mereknya entah apa, minyak entah apa juga tuh, nggak tahu. Kurang sih. Kurang layak atau kurang layak? Kurang manusiawi. Iya. Yang ngasih kan? Iya. Waduh, ngeri ya jadi rakyat. Jelas sih kalau itu nggak dilema yang buat yang liputan gitu. Enggak, ibaratnya pasti yang nggak teriris-iris ke hati Anda mendengar saudara Anda dibuat begitu. Teriris sih, tapi ingin membantu kita sendiri pun kan tadi di awal udah dibilang kan, dicukup-cukupin kan gimana cara membantu kan. Jadi dengan cara membantu itu dipublikasikan. Berarti kadang kebijakan itu ya memang ya sudahlah. Jadi wajar kan sebenarnya. Malahan ada juga teman yang dapat bantuan itu mie
Supermi. Merek nih. Potong. nih. Potong. Mie yang waktu itu makannya waktu masih SD, yang udah lama. Tapi Riau kan ibaratnya negeri yang kaya, bermahwa, apa namanya? Yang apa ya, Riau ini Kan kaya kan? negeri minyak ya. Iya, minyak di atas, minyak di bawah. Ya. Kalau ekonominya masih banyak emang. Kalau dari biasa liputan nih kan pernah ke daerah-daerah juga masih banyak. Masih banyak yang Masyarakat kekurangan. kita yang masih banyak. seperti saya yang pas-pasan gitu. Masa seperti mantan yang pas-pasan sih? Ya enggak. Nah, maksudnya ya ini yang salah sebenarnya. Freelance itu Kita makan freelance. Iya, saya freelance. Makanya saya nyesal. Misal? Harusnya saya ojek online. Gitu. Dapat bantuan. Kalau freelance kan nggak dapat bantuan. Jadi selama pandemi COVID ini belum dapat bantuan? Udah pernah ngasih nggak? Bukan, mandan. Hah? Selama pandemi COVID ini belum ada dapat bantuan dari pemerintahan kota? Pernah. Apa tuh? Bantuan doa biar pandemi ini cepat selesai. Bantuan doa aja. Berarti mantan belum pernah dapat bantuan dari pemerintahan kota ya? Sebenarnya bukan minta bantuan juga sih. Iya, memang sih. Itu kan memang tugas dari mereka. Cuma Mereka terkadang menyalurkan. Apa enggak orang tuh belum didatanya? Nah, terkadang kan kita di framing kayak gitu loh. Oh, janji-janji musuh aja gitu. Yang kerjanya maksudnya yang ini nih. Nah, layak dapat bantuan. Padahal kalau udah pandemi yang udah 6 bulan kayak gini nih, siapapun layak dapat bantuan. Karena Mandan dengar kabarnya udah 4 bulan di rumah aja ya. Saya ngikutin program pemerintah di rumah aja. Jadi dapat apa di rumah aja? Dapat doa dan berkah. Saya dikasih keimanan yang lebih tebal. Iya. Kalau penerapan new normal, ya. Itu kan kebanyakan disorotin ke masyarakat gitu kan. Iya. Kayak pihak-pihak yang lain ibaratnya yang punya ruang publik gitu. Bukan ruang publik sih, ruang usaha gitu. Nah, ibaratnya kayak gini kan ada denda masker nih. Nah, masyarakat, ibaratnya saya nih, bukan masyarakat sih. Saya datang ke suatu tempat gitu, sebut aja restoran atau apa gitu. Saya nggak bawa masker gitu. Nah, ternyata saya dibolehin masuk. Kan peraturannya kan sebenarnya ada aturan di situ harus pakai masker kan. Iya. Ternyata saya boleh masuk. Nah, itu yang kena sanksi sebenarnya saya atau yang punya usaha sebenarnya. Keduanya sih nanti akan disentuh. Oh gitu ya. Amin ya, semoga adil ya. Nah, semoga. Enggak, seharusnya saya nggak kena dong. Iya. Karena saya nggak boleh masuk kalau nggak pakai masker. Tapi kan, Mandan sendiri kan sudah tahu kan anjurannya pakai masker. Iya, pakai masker. Ya namanya orang lupa kan. Ya kalau sah aja gitu. Kalau saya berkunjung nih, lupa bawa masker. Seharusnya saya nggak boleh masuk dong karena saya nggak pakai masker. Iya. Nah, kalau tiba-tiba saya diizinkan masuk, nah itu tanggung jawabnya siapa? Yang punya. Oh gitu. Ya, langkah yang terbaik adalah jangan lupa menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa makanan yang bergizi. Dan jangan lupa cari duit sendiri. Udah kayak ini ada pesan dari tim. Denied. Tidak ada. Nah, apalagi yang bisa selain bekerja layaknya jurnalis punya tanggung jawab moral nggak ke berita? Punya sih. Seperti langsung ke lapangan melihat, tapi bantuan sama sekali belum tiba ke tempat lokasi banjir untuk masyarakat yang terdampak. Jadi kita wajib untuk memberitakan seperti itu. Setelah diberitakan, Baru datang bantuan. bantuannya memang ada. Ada. Dapur umumnya memang ada. Sebelum diberitakan belum ada, tapi setelah diberitakan baru ada.
Kenapa harus begitu ya? Ya memang Game over. Padahal kan cara pemikirannya. Padahal kan sebenarnya Karena sudah ribut di mana-mana, baru diturunkan. kalau nggak ribut, Nggak akan. tapi harus ribut-ribut dong. Kebanyakan gitu. Nanti kita dihakimi. Ribut dulu, Netizen baru plus datang. 62 mah nyengir terus. Gitu. Ya kalau kita mah minum. Nah, menurut Dinda, Ya. bagaimana dengan channel Hak Bicara ini? Kalau melihat dari sebelum-sebelumnya postingan, dia kan dengan namanya hak bicara itu kurang menggigit. Aturannya itu kan lebih menggigit. Aturannya dibuat seperti itu. Menggigit maksudnya menggigit Untuk siapa? Ini kan tergantung hak bicara kan. Ya, Hak bicara otomatis dengan kita bebas untuk berbicara apapun di dalam konten ini. Itu aja sih. Kalau mandan berani itu aja mengangkatnya. bukan masalah berani dan enggak nih sebenarnya. Jadi Semua orang kan mempunyai hak bicara, Iya. tapi harus punya caranya juga. Iya. Iya kan? Nah, terima kasih sih sebenarnya buat masukannya. Semoga kedepannya Dinda lebih sehat. Gitu kan. amin. Nah, buat teman-teman, sebenarnya ada satu penutup yang saya akan bacakan buat hari ini. Ini istimewa sampai saking istimewanya pakai telur nih. Nah, di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, salah satunya ya kita boleh bicara, ya kan? Iya. Bicara nggak usah ngegas, apalagi yang jawab nggak usah menghakimi gitu Iya. kan? Boleh jawab juga, ya kan? Orang nanya ya boleh dijawab gitu loh kan? Orang nggak tahu boleh bertanya. Iya. Nah kalau menjawab nggak usah ngegas, ya nggak sih? Nah kalau nyengir boleh juga. Oke, terima kasih.